Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alim, Engkau lah Maha memiliki. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Safinatun Najah, ya. Yaitu sekarang menerangkan tentang fardu wudu. Faslun, yaitu fasal furudul wudu sittatun. Fardu wudu itu ada 6, ya. Apa itu? Yaitu al-awalu, yang pertama an-niyatu, adalah niat wudu, ya. Wasani ghusl wajhi, artinya adalah mencuci muka. Jadi mencuci muka dari sini sampai janggut, dari sini sampai sini, cuci mukanya. Atau membasuh, kita membasuh muka, namanya adalah ghuslul wajhi. Asal itu yang ketiga adalah ghuslul yadain. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Jadi ghuslul yadaini ma'al mirfaqain adalah membasuh, mencuci kedua tangan. Jadi mencuci kedua tangan ini sampai siku, sampai sini. Ini adalah fardu. Yang kanan dulu 3 kali, setelah itu yang kiri 3 kali. Ya, ini adalah jika dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak sah wudunya. Ini harus dilakukan. Itu karena rukun fardu. Dalam rukun atau fardu wudu. Nah, yang keempat adalah ar-rabi'u, yang keempat mashu syai'in minar ra'si, artinya adalah membasuh bagian kepala aja. Jadi hanya bagian kepala aja yang dibasuh. 1, 2, 3. Minar ra'si, sebagian, bukan semuanya, hanya sebagian. Minar ra'si, ya. Jadi hanya sebagian kepala. Yang kelima adalah al-khamisu, yaitu ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Jadi artinya adalah ghuslur rijlain ma'al ka'bain, artinya adalah mencuci kedua kaki sampai dengan mata kaki. Jadi maaf nih, ini kaki sampai mata kaki sini nih. Nih, ada sini. Cuci. Nah, sunahnya ini pakai jari kiri gini, ya, bagian sela-selanya ini sunahnya itu. Cuci sampai sini. Itu fardu. Hukumnya fardu. Kalau ditinggalkan tidak syah wudunya, karena hukumnya fardu. Itu adalah al-khamisu ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Ma'al ka'bain artinya adalah mencuci kaki sampai siku. Nah, yang keenam adalah as-sadisu at-tartibu. Jadi as-sadisu at-tartibu ini mana yang harus didahulukan dan mana yang harus akhirkan. Jadi jangan melakukan yang terakhir dulu lalu yang awal, atau diseling-seling. Jadi mana yang dahulu dan mana yang terakhir itu harus dilakukan. Itu namanya as-sadisu at-tartibu, artinya tertib atau berurut-urut gitu. Nah, jadi di sini adalah fardu wudu itu ada 6. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat dalam wudu. Yang kedua adalah ghuslul wajhi, artinya membasuh muka. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, artinya adalah membasuh tangan sampai siku atau mencuci tangan sampai siku. Yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si, artinya hanya roksi, hanya sebagian kepala saja yang dibasuh.
bagian kepala. Yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Artinya adalah mencuci kaki ya, dari kaki ini, dari kaki sampai mata kaki. Jadi mencuci dari sini sampai mata kaki aja. Kalau misalkan lebih tidak jadi salah gitu. Namun di sini kondisinya itu sampai mata kaki, lebih tidak jadi masalah. Dan yang keenam adalah asadisu wa tartibu, artinya adalah tertib, artinya berurut-urut mana yang didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Nah, tentang wudu ini Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya orang-orang yang mukmin, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka cucilah mukamu, kedua tanganmu, lalu kedua tanganmu sampai siku. Artinya adalah ghuslul yadain ma'al firqain. Jadi adalah sampai siku-sikunya, sampai siku-siku ini, sampai siku-siku, terus sapulah kepalamu ya. Sahu birusikum, sapulah kepalamu dan cuci kaki-kakimu. Disapu kepala cuci sampai kaki-kakimu. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dan di dalam wudu itu yang pertama adalah niatnya wudu adalah innamal a'malu binniyat. Niatnya wudu itu karena apa gitu? Karena Allah ingin mensucikan hadas kecil yang ada pada diri kita. Nah, jadi itu tentang syarat-syarat fardhunya wudu gitu. Lalu selanjutnya ini adalah tentang niatnya. Ntar saya jelaskan tentang niat dan bagaimana tentang definisi niat itu gitu. Definisi niat itu qalbi atau qauli, itu bisa di qalbi atau di hati, atau qauli atau dengan pengucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu qasdu syai', artinya adalah niat ya. Qasdu syai' itu artinya adalah menyengaja. Qasdu syai' taroban bi fi'lihi, yaitu mengerjakan suatu perkara, wa muhallu hal qalbu, yaitu perkara disertai dengan perbuatan. Watalaffuzu biha sunnatan wa waqtuha inda ghusli awwali. Jadi juz'in minal wajhi wa tartibu ala yuqaddimu udwan ala udwin. Jadi niat ialah menyengaja, jadi disengaja mengerjakan suatu perkara. Asyai'i muqtaronan bi fi'lihi, yaitu mengerjakan disengaja atau menyengaja mengerjakan suatu perkara disertai dengan perbuatan ya. Wa muhallahal qalbu wa talaffuzu, yaitu dengan perbuatan dan tempatnya adalah dalam hati. Mengucapkan lafaz niat wa talaffuzu bisunnatun. Jadi melafazkan niat adalah hukumnya sunnah. Jadi waktu niat. Jadi mengucapkan lafaz niat itu hukumnya sunnah. Waktuha inda ghusli, waktu niat wudu. Nah, di sini dijelaskan waktu niat wudu ialah awali juz'in minal wajhi. Jadi ketika memulai mencuci sebagian dari muka. Jadi mencuci muka itu ketika mencuci sebagian dari muka, maksudnya ketika kita mencuci muka gitu ya. Itu adalah ketika kita berniat. Apabila diucapkan itu adalah hukumnya sunnah dan mendapatkan pahala sunnah. Aku niat mengucapkan sunnah menggunakan lafaz nawaitu wudu'a li raf'il hadathi asghari wa lillahi ta'ala. Ini ya, sampai 3 kali gitu. Ya. Tuh. Alhamdulillah. Jadi waktu niat wudu ketika memulai mencuci sebagian dari muka. Nah,
itu tertib. Watartibu ialah alla yuqaddimu audun au qad alla yuqaddimu udwan ala udwin, artinya adalah tidak mendahulukan bagian anggota yang harus dibelakangkan daripada bagian anggota yang didahulukan. Artinya adalah mana yang pertama didahulukan dan itu adalah harus didahulukan. Seperti itu. Mana yang didahulukan dan mana yang harus diakhirkan, itu artinya tertib atau berurut-urut. Seperti itu. Nah, ada penjelasannya lagi, yaitu mendahulukan, jadi tujuan membelakangkan pekerjaan, namanya azam. Jadi azam itu di dalam hati. Jadi sebelum diucapkan niatkan itu kita azam, aku niatkan wudu di dalam hatinya mah gitu ya. Tapi ketika wudu nawaitul wudu adalah semacam sesuai ta'ala, itu namanya sunnah. Sunnata, jadi artinya adalah watalafuzu biha sunnatun wa waqtuha. Jadi wa waqtuha ingda ghusli. Jadi ketika membasuh wajah itu ketika itu sunnah nawaitul wudu adalah seperti itu. Namun azamnya sebelumnya niatnya itu di dalam hati, namanya azam ya. Azam, berazam artinya berketetapan di dalam hati. Di dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 227 adalah wa inna azamut nolak wa inna Allah sami'un alim. Artinya adalah bila kamu berazam, artinya adalah berketetapan hati untuk menalak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Itulah sifat Allah adalah sami'. Sami' artinya mendengar. Di dalam hati, sehebat apapun kita menyembunyikan di dalam hati, itu Allah adalah Sami'un Basir, artinya Maha mendengar dan Maha melihat. Seperti itu. Makanya apabila kita melihat orang, terus di dalam hati kita menghina orang itu, orang itu seperti itu gitu. Allah tuh tahu, dengar gitu. Allah itu dengar, karena Allah itu Sami' Basir. Jadi Sami' Basir itu adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Namun melihat dan mendengarnya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Artinya di sini adalah sifatnya Allah itu termasuk di dalam sifat wajib 20 adalah mukhalafatul hawadisi. Artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Melihatnya Allah itu berbeda dengan kita melihat gitu. Umum kucing lihat atau itu sangat berbeda. Gitu. Makanya dijelaskan mukhalafatul hawadisi adalah wajib Allah memiliki sifat mukhalafatul hawadisi, artinya berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Mendengarnya Allah juga berbeda dengan mendengarnya makhluknya. Kalau makhluknya menggunakan telinga, ada yang tidak menggunakan daun telinga, seperti ular tidak menggunakan daun telinga. Tapi dia bisa mendengar, itu adalah kuasa Allah. Namun di sini Allah mendengarnya berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatul hawadisi. Nah, kembali lagi ke azam. Ayat ini mengandung azam, yaitu baru ketetapan hati sebelum mengerjakannya. Artinya kalau ketika memulai bekerja namanya niat. Ketika memulai bekerja namanya niat, azam. Yang kedua adalah disunahkan mengucapkan niat. Artinya apa? Wattalafuzu biha sunnah wa waqtuha. Artinya adalah sunnah mengucapkan niat. Itu hukumnya sunnah sesuai pada zuhri, sesuai salat asyri dan lain sebagainya, itu sunnah hukumnya untuk mengikatkan. Jadi bahasanya itu untuk menguatkan hati. Jadi dalam lafaznya ini untuk menguatkan kolbi, kolbunya kita gitu, hati. Seperti nama itu wudu'a dan sebagainya, agar menggunakan adanya niat di dalam hati. Karena pikiran kita itu, hati kita terkadang dikalahkan oleh pikiran kita. Ketika wudu ada motor tabrakan di ujung, niat wudunya udah kalah sama yang motor itu tabrakan. Makanya dibutuhkan yang namanya lafaz wattalafuzu fiha sunnatin wa waqtuha tinggal ghusli, jadi lebih kuat gitu ya artinya. Jadi lafaz niat itu hukumnya sunnah, mengucapkan lafaz itu hukumnya sunnah. Seperti itu. Nah, sekarang saya sudah jelaskan tentang fardunya wudu. Fardu wudu itu niat ya.
Terus yang kedua adalah membasuh wajah, mencuci muka. Yang ketiga adalah mencuci tangan sampai siku. Yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Itu adalah fardu-fardu wudhu. Nah, sekarang wudhu itu kita menggunakan air. Dijelaskan di sini. Saya akan menjelaskan tentang air. Apa sih air? Air yang bisa dipergunakan untuk wudhu itu. Dijelaskan tentang pembagian air, faslun, yaitu tentang faswal. Al-ma'u qalilun, artinya adalah ada air ada yang banyak, ya. Madunal qullatain wal katsiru qullatani fa aktsar, artinya adalah air ada yang banyak dan ada yang sedikit. Air yang dianggap sedikit oleh hukum Islam yang kurang dari 2 kullah, air yang kurang dari 2 kullah. Sedangkan yang banyak ialah 2 kullah atau lebih. Nah, penjelasannya ukuran 2 kullah ini apa sih? 2 kullah. Jadi air yang dianggap sedikit itu kurang dari 2 kullah. Jadi kalau misalkan kurang dari 2 kullah itu masuk air yang sedikit. Tapi air yang banyak itu adalah lebih dari 2 kullah. Jadi kalau misalkan 2 kullah ini menurut orang Baghdad dulu, orang Baghdad ialah 500 kati Baghdad. Nah, menurut hukum tempatnya ialah sesiku 1/4 persegi. Gimana ya? Atau kurang lebih dari, jadi 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 desimeter kubik sama dengan 216 desimeter kubik sama dengan 216 liter lah pokoknya. Jadi 216 liter itu namanya 2 kullah, gitu aja deh ya. 216 liter. Kalau lebih dari 216 liter itu namanya air yang banyak, gitu. Makanya di sini al-ma'u qalilun wa katsirun qalilu, yaitu air yang sedikit. Madunal qullutain, yaitu yang kurang dari 2 kullah, ya. Wal katsiru qullatain fa aktsar, jadi air yang lebih dari 2 kullah, ya, termasuk air yang banyak atau lebih di situ. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Arba'ah dan Ibnu Khuzaimah menilainya sebagai hadis sahih, yaitu idza kanal ma'u qullatain lam yahmil khubus, artinya adalah apabila keadaan air itu 2 kullah, ya, maka tidak membawa najis, ya, yakni tidak najis kalau 2 kullah selama dia suci sebelum. Jadi di sini adalah apabila keadaan air itu 2 kullah maka tidak membawa najis. Jadi tidak membawa najis kalau 2 kullah atau 216 liter. Nanti penjelasannya panjang, ada najis, apa itu najis, apa itu air yang dipakai untuk bersuci, apa itu air yang tidak dipakai untuk bersuci, apa itu air gosab, apa itu air mustamal. Itu banyak air-air yang bisa dipergunakan untuk bersuci, ya, dan boleh digunakan untuk minum. Ada air yang boleh digunakan untuk berminum tapi tidak dibolehkan untuk bersuci. Air yang lebih 2 kullah tapi tidak bisa dipakai untuk wudhu ataupun bersuci, itu ada. Penjelasannya panjang tadi itu. Namun di sini di dalam hadis itu apabila keadaan air itu 2 kullah maka tidak membawa najis, dalam hadis riwayat Arba'ah dan Ibnu Khuzaimah. Selanjutnya adalah rawahul Baihaqi, dari riwayat Baihaqi, al-ma'u tahurun illa, jadi air itu menyucikan. Al-ma'u tahurun, air itu menyucikan. Illa, yaitu kecuali, ya, kecuali in taghayyara rihuhu, bila berubah bau. Nah, awas nih, berubah bau, ya. Aw muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fi, artinya adalah bau, rasa atau rupanya karena najis yang datang kepadanya. Artinya jika air kurang dari 2 kullah kejatuhan suatu najis cicak, misalnya air itu 216 liter, ya, kejatuhan cicak, kain cicak gitu. Terus dicium bau, berubah rasanya, beda sama air yang bening gitu. Nah, itu tidak dianjurkan untuk digunakan untuk bersuci.
karena dia kurang dari 2 kula atau 216 liter. Namun jika dia lebih dari 216 liter atau lebih dari 2 kula itu bisa, selama rasa dan bau dan rasanya belum berubah. Nah, gitu. Jadi dicium, wah masih ini nih segar, masih seperti awal gitu. Kenapa cetek tapi masih seperti awal, itu masih boleh dipergunakan. Tapi kalau udah berubah baunya, rasanya, itu jangan dipergunakan untuk bersuci. Selanjutnya adalah al-qalilu yatanajjasu fi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar wal ma'ul kasiru la yatakhajjasu. La yatakhajjasu illa iza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air yang sedikit menjadi najis apabila kedatangan najis padanya walaupun tidak mengalami perubahan. Adapun air banyak tidak menjadi najis kecuali bila berubah rasa atau rupanya atau baunya karena najis. Jadi gini, maaf tadi. Jadi air yang sedikit itu menjadi najis. Jadi air yang 216 liter ini menjadi najis apabila kejatuhan najis, gitu ya. 216 liter nih, kurang dari 2 kula. Artinya kalau kejatuhan najis ya udah najis, selesai gitu. Tapi kalau misalkan air yang banyak, yaitu kejatuhan najis, terus warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, baunya tidak berubah, masih boleh dipergunakan. Tapi kalau warna, rasa, bau sudah berubah, tidak boleh dipergunakan. Seperti itu. Itu adalah pembagian air, gitu ya. Sepertinya sudah cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu saya, ilmu kita semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari niat ibadah yang dilakukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wal ulama al alimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.